Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Allah yang terus kita alami sampai saat ini. Roh menjadikan kita anak Allah. Itulah tema ibadah kita minggu ini. Sebagai anak-anak Allah, mari datang kepada Bapa dengan penuh hormat, syukur dan sukacita sambil bersorak-sorai memuji namanya. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 16 ayat 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari segala orang kudus kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Kita bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mazmur Daud, kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api.
Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan diguling, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Amin. Kita sambut dari Mazmur 29 ayat 1, Tuhan Maha Mulia. Mari kita berdiri. Mari kita mendengarkan perintah mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Tibalah saatnya kita diberikan waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan dosa kita. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa,
maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Karena itu, baiklah masing-masing orang memeriksa diri sendiri dan mengaku dosa di hadapan Allah. Dari Kungkungan Duka Kelam. Dari Kungkungan Duka Kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke terang-Mu bebas senang, ku datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Tibalah saatnya untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kita dituntun dari Mazmur 29 ayat 1. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Aku melangkah ke rumah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemberian kami selamanya.
kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Bacaan kita yang kedua dari kitab Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Dan bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-21. Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di minggu pagi hari ini Engkau boleh memungkinkan kami semua untuk bersama-sama bersekutu menyembah Engkau dalam ibadah minggu hari ini. Jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, bahkan kami semua yang boleh dimungkinkan untuk beribadah di gedung gereja. Kami akan bersama-sama ya Tuhan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Oleh karenanya itu, kami mohon agar Engkau memberkati kami semua. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami hikmat yang asalnya daripada Tuhan, sehingga kami semua boleh memahami firman-Mu ini dengan baik, dan secara khusus kami boleh berlakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang pada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan setit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdiri. Bacaan kita yang ketiga dari Injil Yohanes, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang dilahirkan dari roh. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukum itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema perenungan kita dalam sepanjang seminggu ke depan dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja, kita akan merenungkan satu tema, yaitu Roh menjadikan kita anak Allah. Roh menjadikan kita anak Allah. Saudara yang kekasih, ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, atau ketika kita harus mengambil suatu keputusan, bahkan ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan, biasanya kita melakukan atau kita awali dengan berdoa dulu. Kita memohon agar Roh Kudus memampukan kita. Saudara yang kekasih, mengapa Roh Kudus sangat penting dalam kehidupan kita? Karena Roh Kudus mampu memperbaharui hati, pikiran, dan perilaku kita sehingga dapat melakukan kehendak-Nya. Kita mengalami kedewasaan rohani, dan kita selalu memuliakan nama-Nya. Pembaharuan akan terjadi apabila kita membiarkan hidup kita dibaharui oleh Roh Kudus. Tetapi kadangkala kita lebih sering menjalani kehidupan di dunia ini dengan mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri. Bacaan utama kita dari Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17, memuat dua istilah yang sering dimunculkan, yakni roh dan daging. Ayatnya yang ke-12 menjelaskan bahwa
manusia tidak lagi berhutang kepada daging, karena Yesus Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Peran penting roh yang digambarkan dalam bacaan utama kita saat ini adalah mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberi status baru bagi manusia sebagai anak-anak Allah. Dengan menyandang status sebagai anak-anak Allah, maka ada dua hal penting yang perlu terus-menerus didasari, yakni yang pertama, kehidupan orang-orang percaya mau untuk dipimpin, dituntun oleh Roh Allah. Inilah juga yang digambarkan dalam Mazmur dalam bacaan kita, saat semua ciptaan alam semesta yang disimbolkan dengan air, pohon aras, gunung, api, padang gurun, rusa, mereka menyatakan ketaatan kepada suara Tuhan. Yesaya pun dalam bacaan kita, dalam proses pemanggilannya, menunjukkan kesiapannya, menyatakan ketaatan dalam menjalankan misi Tuhan setelah dilayakkan atau diberi status baru oleh Allah dengan mengatakan, "Inilah aku, utuslah aku." Dan yang kedua adalah memiliki hak khusus, yaitu kedekatan dan keakraban yang digambarkan dengan relasi antara bapa dan anaknya. Kata Abba dari ayatnya yang ke-15 bacaan utama kita saat ini adalah panggilan akrab seorang anak kepada bapaknya, sehingga kita bisa berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Hal inilah mau menunjukkan betapa dekat dan akrabnya relasi kita dengan Tuhan, sehingga kekuatan apapun termasuk dosa tidak akan memisahkan kita sebagai anak dari Bapanya. Dan bacaan kita Yohanes lebih tajam dijelaskan oleh Yesus yang disimbolkan dengan terang yang telah datang ke dalam dunia dan kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang baik. Namun sayang, saudara-saudara yang kekasih, banyak orang yang tidak percaya dan lebih memilih kegelapan, lebih menuruti keinginan-keinginan daging daripada keinginan roh. Oleh karena itu, tugas kita sebagai anak-anak Allah ialah mempromosikan terang di dalam Yesus melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik. Dan ketika kita telah menyandang status sebagai anak Allah, maka kita tidak terlepas dari tanggung jawab kita atau respon kita atau pembuktian kita bahwa kita benar-benar adalah anak Allah. Bagaimana cara kita membuktikan status baru kita sebagai anak Allah? Bacaan utama kita menekankan dalam ayatnya yang ke-16 mengatakan bahwa dengan pimpinan Roh Tuhan kita harus bersedia menyatakan kesaksian bahwa sebagai anak-anak Allah kita siap untuk mengambil bagian dalam tugas bersama dengan Kristus, yakni kita bersedia menderita dan dipermuliakan
bersama dengan Tuhan. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, yakni orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang kekasih, pertanyaan saat ini yang mesti kita renungkan bersama-sama ialah, sudahkah kita meninggalkan kehidupan kedagingan kita, lalu hidup menurut Roh Allah yang diam dalam diri kita? Sudahkah kita belajar dan setia memastikan diri kita menjadi anak-anak Allah yang hidup di bawah pimpinan oleh Roh, yaitu warisan hidup kekal bersama dengan Yesus? Marilah kita semua, kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh, yaitu dengan cara kita menggantikan perbuatan-perbuatan daging kita dengan perbuatan yang menghasilkan buah Roh, sehingga kita semua layak menjadi anak-anak Allah. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kita bersaat teduh. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, kami memastikan diri kami semua, ketika kami telah menjadi anak-anak Allah, kami boleh hidup dengan kami dipimpin oleh kuasa Roh-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus, kami semua boleh menggantikan perbuatan-perbuatan kedagingan dalam diri kami, dengan kami menggantikan perbuatan-perbuatan yang menghasilkan buah Roh, sehingga kami semua layak menjadi anak-anak Allah. Terima kasih ya Tuhan. Selesai. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, buat persekutuan yang indah kami boleh nikmati di hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu menyembah Engkau dalam pujian-pujian kami. Bahkan kami semua boleh dilayakkan untuk bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang terus mengajar kami bahwa dengan pimpinan Roh Tuhan, biarlah kami terus bersedia menyatakan kesaksian-kesaksian kami bahwa sebagai anak-anak Allah, kami siap untuk mengambil bagian dalam tugas bersama-sama dengan Kristus, yakni kami bersedia menderita dan kami bersedia dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dilayakkan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan biarlah dengan Roh-Mu yang kudus, kami boleh memberlakukan firman-Mu ini
di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam persekutuan kami pada saat ini, kami terus berdoa kepadamu bagi kehidupan anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam setiap harapan dan kerinduan mereka ya Tuhan, di dalam kehidupan bersama dengan keluarga, di dalam pekerjaan, bahkan pelayanan kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberkati dan menaungi kami dengan kasih-Mu. Kami berdoa ya Tuhan bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam pergumulan mereka karena sakit penyakit yang mereka alami. Kami terus mendukung dalam doa ya Tuhan Bapak Yunus Pakiding, Alfrianto, Ibu Ludia Tasik, Selvi, Ibu Maria Hendrik Seba, Bapak Ruben Rata, Reski Mase, Nyonya Matilda Kalabato, Bapak Benyamin Rantelili, Satrio Ruba, Bapak Guntu Ada, Rafa, Ibu Lince Pasolang, Bapak Esbato, Bapak Nathan Lolong, Bapak Paulus KS, Ibu Agustina Banne, Ibu Agnes Melati, dan neneknya Lady Pananangan yang ada di Toraja, dan jemaat Tuhan yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Ya Tuhan, nyatakanlah kesembuhan kepada hamba-Mu ini. Biarlah dengan bilur-bilur-Mu yang penuh dengan kuasa, Engkau boleh menjamah setiap penyakit yang dirasakan oleh hamba-Mu. Berkati setiap pengobatan yang mereka jalani, baik di rumah maupun di rumah sakit. Obat-obatan, makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Sehingga ya Tuhan, dari kesemuanya itu, kesembuhan mereka boleh alami di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau terus menguatkan iman pengharapan mereka untuk terus selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kepadamu bagi kehidupan anggota jemaat-Mu di dalam masa tua mereka. Engkau terus memberikan kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam menjalani masa tua mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita atas pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan di sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, sempurnakanlah sukacita iman yang dirasakan oleh jemaat-Mu. Berkati di dalam kehidupan mereka, dan biarlah ya Tuhan, berkat-berkat Tuhan senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupannya. Dan ingatkanlah mereka untuk senantiasa selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu di Jemaat Sion Parepare. Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, dan bagi pengerja-pengerja gereja. Ya Tuhan, berkatilah kami semua, berikanlah kami hikmat yang asalnya daripada kami, Tuhan, dan biarlah ya Tuhan, kami terus menyatakan pelayanan kami ini dengan penuh sungguh-sungguh, dan biarlah melalui pelayanan kami ini, nama Tuhan senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan yang akan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami untuk dapat memimpin kami dengan bijaksana. Dan di tengah-tengah ya Tuhan pandemi yang masih kami gumuli hingga saat ini, kiranya Engkau yang akan memberkati kami, menolong kami, menjaga kami dengan kuasa-Mu. Sehingga ya Tuhan, kami semua boleh aman, kami semua boleh tentram, dan kami percaya Tuhan, di waktu yang Tuhan telah tentukan nantinya, pandemi ini boleh berakhir di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan, kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah
pertolongan-Mu dan berkat-berkat Tuhan senantiasa Engkau boleh nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih ya Bapa, ampunilah setiap kesalahan dan dosa kami yang kami melawan kehendak-Mu, dan terimalah kami yang datang berdoa bersyukur kepadamu, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan pimpin anak-Mu. Kekasih Tuhan, pergilah dengan sejahtera di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebagai anak-anak Allah, jalanilah hidupmu di bawah terang kasih dan kehendak Bapa kita. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Marilah kita arahkan hati dan kehidupan kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian syukur Penolong yang Setia. Kau
ibadah kita pada siang hari ini. Sekiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Amin.